Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah individu yang masing-masing memiliki karakter unik dan berbeda. Karakter itu sendiri berbentuk dari kombinasi antara garis keturunan dan pengalaman hidup. Dalam interaksinya dengan orang lain, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Ada yang memang pandai bergaul, namun ada juga yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulan. Bagi seorang yang pandai bergaul, tentunya sangat mudah baginya untuk mendapatkan teman di sekolah, lingkungan masyarakat, atau tempat kerja. Lalu bagaimana apabila teman-teman pemalu dan tertutup dalam pergaulan? Berikut ini 10 cara bergaul yang baik untuk teman-teman, ya, supaya bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Agar bisa menerima diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangannya, coba teman-teman buat sebuah daftar singkat berisi 10 kelebihan dan 10 kekurangan. Lalu coba perhatikan bagian mana yang sulit teman-teman temukan. Apakah teman-teman sulit menemukan kelebihan diri sendiri atau justru kekurangan? Jika teman-teman cukup percaya diri, teman-teman tidak akan kesulitan menemukan kelebihan dan kekurangan dengan seimbang. Namun jika ternyata teman-teman masih kesulitan, maka coba di lain waktu. Lalu lakukan cara tersebut dengan rutin hingga teman-teman mampu menuliskan kelebihan dan kekurangan dengan seimbang. Hal itu sebagai bentuk penerimaan dan kemampuan mencintai diri apa adanya. Yang kedua, perluas lingkup pergaulan teman-teman. Setelah mampu menerima diri sendiri, sekarang saatnya teman-teman perluas lingkungan pergaulan. Jika awalnya aktivitas hanya berangkat kantor, pulang ke rumah, lalu tidur selama 6 hari kerja, coba lakukan sedikit variasi. Mungkin teman-teman bisa menghubungi teman-teman yang lama yang selama ini teman-teman abaikan karena kesibukan, lalu ajak mereka bertemu di kafe untuk membahas atau reuni misalnya, atau sekedar ngobrol ngalur ngidul sambil ngopi. Atau teman-teman bisa mengikuti komunitas-komunitas baik offline maupun online yang memiliki kesamaan dengan teman-teman dalam minat dan hobi. Intinya perluas pergaulan teman-teman. Cobalah bergaul dengan baik, dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebanyak-banyak orang, sehingga teman-teman memiliki banyak teman. Tidak harus bertemu, mungkin tadi secara offline, kita secara komunikasi, secara Zoom dan sebagainya, bisa kita lakukan dengan hal itu. Jika di tahap ini teman-teman tidak mengalami kesulitan, artinya teman-teman mulai siap membuka diri dan memperbaiki cara bergaul teman-teman. Oh ya, dalam memperluas lingkungan, dalam memperluas lingkup pergaulan, hindari pergaulan negatif yang seperti berteman dengan orang yang suka mengonsumsi narkoba, malas, pesimistis, dan sebagainya. Kenapa kita harus hindari itu? Karena kemungkinan besar teman-teman akan terbawa sikap dan pemikiran negatif juga. Yang ketiga, jangan ragu bercanda. Seseorang yang humoris umumnya memiliki teman yang banyak, kepribadian yang hangat, ramah, dan bersahabat membuat teman-teman atau semua orang apapun itu yang humoris disenangi banyak orang. Bandingkan dengan seorang yang pendiam dan penyendiri, orang lain akan merasa kurang nyaman karena takut salah dalam berkata-kata atau bersikap sehingga membuatnya tersinggung. Bercanda asal tidak berlebihan dan dilontarkan pada waktu yang tepat dapat menyegarkan kondisi yang semula kaku menjadi lebih rileks atau santai. Tak perlu belajar dari komedian, setiap orang sebenarnya tanpa disadari memiliki sisi humoris dengan caranya masing-masing. Teman-teman hanya perlu membiasakan diri untuk sedikit bercanda agar orang lain tertawa.
Namun ingat, jangan menggunakan kata-kata yang merendahkan sebagai bahan candaan, karena bisa saja orang lain tersinggung dengan ucapan kita. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya setiap orang suka didengar. Namun sayangnya tak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik tidak hanya mendengarkan namun juga turut merasakan secara pribadi seakan-akan dia sendiri merasakannya. Pendengar yang baik selalu menghargai orang lain dan memberikan masukan yang dibutuhkan. Tak heran jika pendengar yang baik ini akan banyak dicari teman karena membutuhkan saran dan dukungannya. Untuk menjadi pendengar yang baik, cobalah belajar berempati kepada orang lain. Rasakan apa yang mereka rasakan dan perhatikan apa yang mereka bicarakan. Dengan cara ini Anda dan teman-teman akan disukai dalam pergaulan. Yang kelima, belajar memulai obrolan. Jika selama ini teman-teman adalah orang yang pasif dan pemalu, sekarang saatnya untuk belajar memulai sebuah obrolan. Jika selama ini teman-teman adalah orang yang pasif dan pemalu, sekarang saatnya untuk belajar memulai sebuah obrolan. Mungkin selama ini orang lain takut mengajak bicara karena teman-teman terlalu pendiam. Untuk itu, cobalah mengajak mereka berbicara terlebih dahulu. Tidak perlu mencari bahan obrolan yang terlalu rumit. Sederhana saja, seperti sekedar menyapa atau menanyakan sesuatu yang kurang penting sebagai sapaan yang menyenangkan. Biasanya akan diikuti dengan obrolan yang seru. Jangan berkecil hati jika di awal-awal Anda sulit melakukan dengan terkesan garing. Teruslah mencoba dalam setiap kesempatan dengan siapa saja yang teman-teman temui. Selama teman-teman sopan, orang juga akan senang menanggapinya. Yang keenam, jangan mudah tersinggung. Bayangkan saja apa asiknya punya teman yang mudah tersinggung. Seorang yang mudah tersinggung dan tidak suka dikritik akan dijauhi orang lain. Mengenal banyak orang dalam berteman, tentu Anda juga dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang sopan, ada yang egois, ada yang suka menolong, bahkan ada yang suka bicara sembarangan. Agar dapat diterima dalam pergaulan, hindari sifat mudah tersinggung. Di orang lain berbicara dengan tidak enak kepada teman-teman, terima dengan besar hati dan jadikan itu sebagai pembelajaran agar teman-teman lebih baik. Begitu juga jika teman-teman bercanda dengan kata-kata yang tidak enak didengar, anggaplah angin lalu. Toh mereka hanya bercanda dan tidak bermaksud serius dengan kata-katanya. Berbesar hati dan tidak mudah tersinggung adalah salah satu cara bergaul yang baik agar Anda disukai dalam pergaulan. Yang ketujuh, tolong teman yang sedang kesusahan. Siapapun pasti senang punya teman yang baik hati dan suka menolong. Untuk memiliki karakter seperti ini, pertama-tama teman-teman harus peduli dan peka terhadap orang lain. Jangan berpura-pura tidak tahu atau tidak dengar jika ada teman yang kesusahan. Justru sebisa mungkin teman-temanlah orang yang pertama yang menolongnya atau menyampaikan kabar tersebut kepada teman-teman yang lain. Orang yang suka menolong tidak akan pernah kekurangan teman. Banyak orang yang nyaman bergaul dengan karena sifatnya yang sangat hangat. Yang kedelapan, jujur. Berbicara jujur adalah salah satu modal agar teman-teman memiliki banyak teman. Tidak ada orang yang suka berteman dengan pembohong, bukan? Seorang pembohong biasanya akan terkucilkan dalam pergaulan dengan sendirinya karena kebohongannya saat ini selalu diikuti dengan kebohongan-kebohongan lain lagi. Tidak ada seorang pun yang rela dibohongi, apalagi dengan teman sendiri. Karenanya berhati-hatilah dalam berbicara, jangan melebihkan, jangan membesar-besarkan atau mengada-adakan yang tidak pernah ada. Bicaralah apa adanya sehingga teman-teman mendapatkan kepercayaan yang baik dari orang lain dan pastinya menemukan teman sejati teman-teman sekalian. Yang kesembilan, beri pujian dengan tulus. Cara bergaul yang baik selanjutnya adalah memberikan pujian yang tulus kepada orang lain. Teman-teman pasti tahu bahwa senang dipuji, senang dihargai, dan dibanggakan adalah sifat alami manusia. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan pujian kepada teman jika teman-teman melihat kelebihan atau kehebatan yang dimilikinya. Lakukan dengan jujur dan tulus agar mereka dapat menangkap maksud teman-teman yang sebenarnya. Jangan terlalu berlebihan atau membesar-besarkan karena tidak semua orang suka dipuji dengan cara demikian. Puji sepantasnya sesuai dengan kenyataan, lakukan dengan penuh
ketulusan, agar teman-teman tidak dicap sebagai penjilat yang hanya ingin memanfaatkan keadaan atau bahkan perayu yang memiliki tujuan tertentu. Yang ke-10 yang terakhir, jika selama ini teman-teman dikenal sebagai orang yang egois, maka usahakan untuk menghilangkan sifat egois. Bukan hanya tidak disukai orang lain, namun bisa dipastikan Anda akan jauh dari kebersamaan. Belajarlah untuk rendah hati dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Artinya, teman-teman mau menerima kritik, saran, nasihat orang lain untuk perbaikan diri sendiri. Pupuk terus rasa kepedulian teman-teman kepada sesama, saling membantu untuk meringankan beban dan terus berpikir positif. Cepat atau lambat sifat egois teman-teman akan memudar dan berganti menjadi sifat yang lebih menyenangkan. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Adapun profesi dan pekerjaan teman-teman saat ini, kemampuan bergaul dengan orang lain sangatlah mutlak diperlukan. Meski pekerjaan teman-teman tidak menuntut bertemu dengan banyak orang atau klien, setidaknya teman-teman toh tetap bertemu dengan orang di sekitar, teman-teman kantor dan sebagainya, yang mungkin itu saja. Mengetahui cara bergaul yang baik tentu akan sangat membantu teman-teman dalam merubah cara berpikir, cara berkomunikasi sekaligus karakter yang menghambat kemajuan diri. Jadi terus belajar, memperbaikinya tidak ada yang mustahil jika teman-teman mau berusaha. Asalkan teman-teman pandai memilih teman yang membawa pengaruh positif, bergaul dengan baik, dapat menciptakan peluang-peluang yang baik bagi hidup dan masa depan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.